Assalamualaikum. Hai Sobat Belajar, selamat datang di Chemistry Live Classes. Ayo belajar. Bersama dengan saya, Kak Dian. Di episode Live Classes kali ini, kita akan membahas mengenai materi-materi yang akan keluar di UTBK. Jadi kita akan membahas beberapa soal-soal yang berkaitan dengan materi-materi yang populer muncul di soal-soal tipe UTBK. Nah, di episode kali ini kita akan membahas materi populer yang sering muncul di soal-soal UTBK yang berkaitan dengan materi stoikiometri. Nah, sebelum kita membahas mengenai soalnya, kita review dulu yuk sedikit mengenai materi stoikiometri ini. Yuk. Nah, jadi di sini ya, materi mengenai stoikiometri ini merupakan intinya adalah materi dari perhitungan kimia. Itu dibahasnya di bagian atau di pembahasan mengenai stoikiometri ini. Jadi istilahnya ini adalah matematikanya kimia. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan perhitungan-perhitungan mengenai zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia, baik itu dia bertindak sebagai reaktan maupun bertindak sebagai produk, itu dibahas di bahasan stoikiometri. Dan bahasan yang paling dasar banget nih mengenai perhitungan dari stoikiometri ini adalah mengenai konsep mol atau perhitungan-perhitungan yang berhubungan dengan jumlah partikel dalam suatu zat yang terlibat di dalam suatu reaksi kimia. Nah, konsep mol di sini seperti yang sudah Sobat Belajar pelajari sebelumnya. Jadi, stoikiometri ini adalah salah satu materi yang ada di kelas 10 gitu ya. Ini adalah perhitungan kimia gitu. Jadi di sini yang paling dasarnya banget dan selalu digunakan di setiap perhitungan kimia itu adalah konsep mol. Paling sering banget muncul. Nah, di sini konsep mol, jadi mol itu menyatakan jumlah partikel ya. Jadi dalam kimia, jumlah partikel suatu zat itu dinyatakan dalam mol. Nah, jumlah partikel di sini yang dikategorikan ke dalam mol itu berdasarkan yang namanya bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi ini Sobat Belajar juga harus ingat nih, karena ini dasar banget gitu. Di kimianya ini adalah dasarnya gitu. Nah, di sini jadi kalau untuk menyatakan mol, jadi kalau di kimia 1 mol itu nilainya setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, 1 mol itu nilainya setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalau misalnya partikelnya itu bentuknya adalah atom, berarti ada sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 untuk tiap 1 mol atom tersebut. Gitu. Nah, begitu pula dengan molekul. Berarti 1 mol dari molekul tersebut itu nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Jadi ini menyatakan jumlah dari partikel tiap zat. Gitu, dinyatakan dengan mol. Jadi untuk disederhanakan, karena 6,02 kali 10 pangkat 23 itu kan berarti ada banyak banget jumlahnya. Nah, disederhanakanlah dalam satuan mol ini. Jadi kalau untuk partikel, kalau untuk mengetahui berapa banyaknya partikel dalam satuannya gitu ya, itu kita bisa pakai tadi bilangan Avogadro tadi. Jadi kalau mau ngubah dari mol ke jumlah partikel, molnya tinggal dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi kalau dari jumlah partikel mau dicari molnya berapa, berarti tinggal dibagi, kebalikannya. Nah, mol juga berhubungan dengan yang namanya dengan untuk mencari massa. Karena rumus mol, yang rumus umumnya itu adalah N sama dengan massa per massa molar atau MR. Nah, ini yang jadi dasarnya banget. M itu adalah massanya di sini. M itu adalah massa ya. Nah, M adalah massa, terus MR itu adalah massa molar. Gitu. Nah, jadi ini untuk menentukan mol ya. Jadi ini adalah yang jadi dasarnya, dan Sobat Belajar harus ingat persamaan yang ini untuk mencari mol. Gitu ya. Nah, kemudian oke, kalau misalnya dari mol, untuk mencari massanya tinggal dikali dengan massa molarnya. Kalau mau cari mol dari massanya diketahui, itu berarti massa dibagi sama massa molar atau MR-nya tadi. Gitu ya. Kemudian kalau hubungannya ke molaritas.
Molaritas itu adalah jumlah mol dalam 1 liter larutannya. Dalam 1 liter larutan. Jadi ini biasanya bentuknya adalah larutan. Jadi kalau dari mol ke molaritas tinggal molnya aja dibagi sama V. Atau molaritas sama dengan N per V. Gitu ya. Nah, kalau dari molaritas ke mol tinggal dikali sama volumenya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dari hubungannya volume STP, ini adalah keadaan standar. Standard temperature and pressure. Nah, temperature-nya itu adalah 0 Kelvin, 0 derajat. Dan juga 0 Kelvin. Standarnya itu, keadaan standar itu adalah 0 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Ini keadaan standar. Itu ya. Nah, kalau keadaan standar kita pakai ini nih, 22,4. Jadi berdasarkan rumus yang PV sama dengan nRT, ini didapatlah ini angka 22,4. Jadi untuk mengubah dari mol ke untuk mencari volumenya tinggal molnya dikali dengan 22,4. Kemudian kalau mau cari molnya, jumlah molnya ketika volumenya diketahui tinggal dibagi dengan 22,4. Gitu ya. Jadi ini yang harus ini adalah dasarnya dari perhitungan kimia. Oke? Nah, kemudian lanjut. Nah, di sini di stoichiometry ini juga kadang disuruh untuk menentukan yang namanya rumus kimia. Di mana rumus kimia ini ada 2 jenis. Ada rumus empiris dan juga ada rumus molekul. Kalau rumus empiris ini adalah rumus kimia yang secara sederhananya. Jadi ini rumus yang menyatakan perbandingan terkecil atom-atom unsur yang menyusun suatu senyawa. Jadi itu rumus empiris. Sedangkan kalau rumus molekul ini adalah rumus yang menyatakan jumlah yang sesungguhnya. Jumlah atom-atom yang memang ada dalam tiap satu molekul zat tersebut. Gitu. Jadi misalnya contohnya rumus molekul. Rumus molekulnya itu adalah C4H8. Ini ya, C4H8. Nah, berarti rumus empirisnya kita sederhanakan aja. Jadinya CH2. Jadi rumus empirisnya ini. Sedangkan rumus molekulnya jumlah C-nya sebenarnya dalam satu molekul ada 4, hanya ada 8. Tapi kalau rumus empiris yang secara sederhananya, perbandingan antara jumlah C sama H-nya itu ada 1:2. Jadi ini adalah perbandingan yang secara sederhananya kalau empiris. Kalau yang molekul secara nyatanya. Gitu ya. Gimana soal belajar? Paham? Nah, ini tadi jadi bahasan-bahasan yang akan muncul gitu ya di beberapa tipe soal yang ada di UTBK. Jadi berkaitan dengan perhitungan tadi, perhitungan kimia yang menyangkut mengenai mol, mengenai konsep mol, dan juga mengenai cara untuk menentukan rumus kimia dari suatu senyawa. Jadi pakainya adalah yang tadi sudah kakak jelaskan. Nah, sekarang kita coba ke latihan soalnya ya. Kita coba ke contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Ini adalah tipe soal UTBK SBMPTN. Nah, di sini diketahui di soal gas nitrogen atau N2 dengan MR28 digunakan sebagai bahan dasar pabrik pupuk urea. CONH2 2 kali. MR-nya 60. Nah, bila pabrik pupuk dapat memproduksi 12 juta ton urea per tahun, gas nitrogen per tahun yang digunakan adalah. Nah, kalau ada soal hitungan seperti ini, ada data-data yang diketahui dari soal, sobat belajar perlu catat dulu nih. Misalnya, di sini gas nitrogen ya, dia punya MR 28 atau massa molarnya adalah 28, setara dengan 28. Kemudian di sini MR dari urea. Urea yang rumus molekulnya adalah CONH2 2 kali. Nah, ini MR-nya adalah 60. Ini perlu dicatat juga. Kemudian diketahui juga diproduksi pupuk urea per tahunnya itu sebanyak 12 juta ton. 12 juta ton urea per tahun. Ini yang dihasilkan. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah diketahui massa dari ureanya. Nah, yang ditanya adalah gas nitrogen per tahun yang digunakan adalah. Nah, ini dalam satuan ton. Berarti yang ditanya adalah massa dari nitrogennya yang ditanya. Nah, gimana caranya?
Jadi kalau misalnya sudah catat tadi data-data yang diketahui, ini tadi ya massa ureanya diketahui ada 12 juta ton. Kemudian MR dari nitrogennya, gas nitrogennya itu ada 28 dan juga MR ureanya ada 60 gitu ya. Nah, yang ditanya adalah massa dari nitrogen per tahunnya ada berapa. Nah, untuk ini kita bisa pakai rumus yang ini. Massa dari nitrogen sama dengan MR dari N2 per MR dari urea dikali massa urea. Jadi ini adalah bahasan mengenai perhitungan perbandingan suatu unsur dalam senyawanya. Nah, di sini yang ditanya adalah nitrogennya. Nah, jadi di sini tinggal kita masukin aja. Jadi karena yang ditanya massa ureanya, nah, ini ya, berarti ini sama dengan MR dari N2-nya. Tadi di sini ada 28. 28 per 60, 28 per 60 dikali dengan massa ureanya. Massa ureanya adalah 12 juta ton. Berarti di sini dikali 12 juta ton. Ya. Nah, ini tinggal kita coret-coret aja deh. Nah, ini bisa dicoret ya. 12 sama 60. 60 dibagi 12 itu nilainya adalah 5. Berarti ini masih sisa 5 di sini. 28 dibagi 5. Nah, kira-kira sekitaran 5,6 juta ton dari massa N2 per tahunnya yang digunakan pada pupuk urea tersebut. Gitu. Gimana sobat belajar? Paham? Nah, jadi ini ya yang jadi kuncinya. Nah, jadi dihasilkanlah urea tadi nitrogennya itu dalam pupuk ureanya itu sebanyak 5,6 juta ton. Gitu ya. Paham? Ini adalah salah satu jenis tipe soal SBMPTN yang cukup sering keluar gitu. Nah, pembahasan mengenai massa dari suatu komponen pada senyawa. Kan di sini ditanya massa nitrogennya. Nah, dalam pupuk ureanya. Gitu. Gimana soal belajar? Paham? Nah, kalau sudah dicatat. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke? Nah, ini ya tadi jawabannya. Untuk yang lebih jelasnya nih soal belajar bisa lihat yang di sini. Nah, bisa di screenshot juga kalau misalnya nggak sempat buat nyatet. Oke, sudah. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini senyawa XO3 mengandung 40% unsur X. Jika massa atom oksigen sama dengan 16, maka massa atom X adalah, nah ini datanya adalah massa atom X. Nah, ini ada optionnya. Apakah 24, 32, 40, 48, atau 64? Nah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Pertama ada senyawanya XO3. Kemudian ada persentase dari X, yaitu 40% dalam senyawanya. Kemudian massa atom oksigen atau AR dari O-nya adalah 16. Nah, yang ditanya adalah AR dari X. Nah, catat dulu ya. Sudah. Nah, ini kita tuliskan di sini. X-nya 40%, ARO-nya 16, dan yang ditanya adalah ARX-nya. Jawab. Bagaimana cara menjawabnya? Mirip seperti persamaan yang tadi. Kalau tadi kita cari massanya, kalau di sini kita pakai persentase. Kalau pakai persentase berarti dikalikannya dengan 100%. Nah, ini tinggal kita masukkan. Nah, di sini ya. Jadi persentase dari X karena yang ditanya adalah punyanya X sama dengan X. X-nya di sini maksudnya jumlah ya. Ini adalah jumlah unsurnya. Jumlah atau banyaknya unsur yang ada dalam senyawa tersebut. Jumlah unsur. Nah, jadi misalnya di sini kan tadi senyawanya itu adalah XO3 ya. Di sini berarti mengandung 1 atom X dan juga 3 atom O. Gitu ya maksudnya.
Oke, nah sekarang kita masukkan ke sini. Tadi data yang udah diketahui. Persentase X, udah ada persentase X, nilainya 40%. Gitu ya. Kemudian X, jumlah dari X-nya di dalam XO3, dia ada 1 atom X. Berarti di sini X-nya 1. 1 dikalikan dengan ARX. ARX yang kita cari. Tulislah ARX saja. Kemudian MrXO3. MrXO3 itu kita bisa cari dari jumlah. Kita jumlahkan AR-nya. Nah, berarti di sini ada ARX ditambah dengan AR dari O-nya ya. O-nya ada 3. Nah, berarti ini di sini 3 dikalikan dengan 16. Gitu ya. 3 kali 16. Nah, dikali dengan 100%. Nah, ini ya. Nah, ini persentasenya bisa kita coret aja nih, karena sama. Di ruas kiri dan kanannya sama. Oke. Nah, kemudian 100-nya tinggal kita pindahkan. Jadinya 40/100 sama dengan ARX. Karena 1 kali ARX sama aja ARX. ARX per ARX ditambah 48. Gitu ya. Nah, lanjut. Di sini 40/100 berarti 0,4. Sama dengan ARX per ARX ditambah 48. Nah, ini kita kalikan ke sini. Jadinya 0,4 kali ARX, 0,4 ARX ditambah 0,4 kali 48. Nah, 0,4 kali 48. 19,2. Nah, sama dengan ARX. Nah, ini ya. Nah, berarti di sini, baik, coba kita cek lagi. 48 dikali dengan 0,4. Ya, benar. Nah, kemudian berarti kita gabungkan nih yang X sama X. Berarti 19,2 sama dengan ARX dikurang 0,4 ARX. Nah, jadi di sini ARX sama dengan 0,6 ya. 1, ini kan sama aja 1. 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,6. 0,6 ARX sama dengan 19,2. Berarti ARX sama dengan 19,2 dibagi 0,6. Sama dengan 19,2 dibagi 0,6. Nah, jadinya hasilnya adalah sekitar 32. Gimana? Sobat belajar, paham? Jadi AR dari X diketahui nilainya adalah 32. Itu ya. Jadi dari rumus yang ini tadi nih, persentase, untuk mencari persentase suatu unsur dalam suatu senyawa. Itu ya, pakai yang ini. Oke? Gimana? Sudah dicatat? Nah, ini untuk yang lebih rapinya, jadi hasilnya 32 ya. Untuk yang lebih rapinya ada di sini. Jadi sobat belajar bisa screenshot langsung dari sini. Gimana? Sudah? Nah, jadi ini ya jawabannya adalah 32. Berarti kalau kita lihat tadi di optionnya, jawabannya adalah yang B ini ya. Ada ya jawabannya jadinya. Oke? Nah, kalau sudah kita lanjut. Kalau sudah kita lanjut ke pembahasan berikutnya.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soal nomor 3. Asam arsenat dengan Mr142 dihasilkan dari reaksi antara arsen trioksida dengan Mr sama dengan 198 dan iodin, Mr-nya 254. Menurut persamaan kimia berikut, AS2O3 ditambah 5H2O ditambah 2I2 menjadi 2H3ASO4 ditambah 4HI. Bila 49,5 gram arsen trioksida direaksikan dengan 101,6 gram iodin dan air berlebih, massa asam arsenat yang dihasilkan adalah, nah yang ditanya adalah massa asam arsenat yang dihasilkan. Jadi di sini asam arsenat itu adalah yang ini ya. Nih, ini adalah asam arsenatnya. Kemudian reaksi antara arsen trioksida. Jadi asam arsenat itu dihasilkan dari reaksi antara arsen trioksida, ini ya, arsen trioksida dengan iodin. Nah, dalam larutannya makanya ada air. Nah, dihasilkanlah ini. Nah, di sini udah diketahui ya MR-MR-nya. Jadi perlu dicatat nih sebagai sesuatu yang diketahui dalam hal data yang diketahui dari soal. Itu ya. Nah, di sini bila ini juga berarti ini massa dari AS2O3-nya. Kemudian ini adalah massa dari iodinnya atau dari I2-nya. Itu juga dicatat. Nah, sudah? Nah, kita catat di sini. Nah, di sini MR dari ini 142, 198. Nah, sudah dicatat. Nah, bagaimana tadi cara untuk menyelesaikannya? Cara untuk mencari massa dari H3SO4. Jadi kita tuliskan nih reaksinya tadi. AS2O3 ditambah 5H2O ditambah 2I2. Nah, ini kita buat persamaan reaksinya, kemudian kita cari molnya. Jadi kita tahu nanti berapa banyak zat yang bereaksi. Apakah ada yang habis, apakah ada yang bersisa. Kita pakai reaksi pembatas. Ini juga ada bahasannya di bahasan materi stoikiometri. Jadi kita cari dulu molnya ya, mol dari zat-zat yang diketahui. Jadi kita pakai rumus mol. Rumus mol yang N sama dengan massa N sama dengan nah di sini N sama dengan massa per mR. Nah, kita pakai ini N sama dengan massa per mR. Nah, berarti untuk yang molnya dari N dari H3ASO4 atau asam arsenatnya, berarti di sini massa dari asam arsenatnya belum diketahui ya, berarti kita belum bisa cari ini. Kita cari yang ini dulu berarti. Nah, karena di sini ada massanya, ya. Berarti N-nya sama dengan massa per mR-nya. Massanya di sini adalah 49,5 per mR-nya adalah 198. Nah, gini ya. Nah, ini hasilnya adalah kira-kira 0,25 mol untuk yang ini ya arsen trioksida. Kemudian yang I2 ini juga bisa dicari molnya karena ada massanya. Berarti ini N-nya sama dengan tadi sama massa per mR. Massanya adalah 101,6 per mR-nya adalah 254. Nah, ini hasilnya adalah 0,4 mol. Nah, setelah ini kan udah nih dapet ya. Ini 0,25 mol, ini 0,4 mol. Kita tulislah di sini M mula-mula, terus pada saat bereaksi dan pada saat sisa. Ini adalah cara untuk menentukan reaksi pembatas. Bisa ada di bahasan reaksi pembatas. Nah, kita masukkan mula-mula yang diketahui tadi. Di sini ada reaktannya. Itu ada
AS2O3 sama I2 gitu ya. Jadi kita masukkan. Di sini ada 0,25. Kemudian di sini kita nggak tahu ya ini X karena dia berlebih, tapi pasti kalau berlebih nggak mungkin jadi reaksi pembatas karena dia berlebih, berarti jumlahnya banyak. Nah, kemudian ada I2. I2 di sini tadi diketahui molnya adalah 0,4. Nah, yang bereaksi, yang jadi reaksi pembatas kita tuliskan di sini jumlahnya di R. Nah, yang jadi reaksi pembatas adalah mol dibagi dengan koefisiennya yang nilainya paling kecil. Nah, di sini kan 0,25 bagi 1 koefisiennya. Berarti tetap 0,25. Kalau di sini kan 0,4 dibagi 2. Jadinya 0,2 untuk 1 mol. Nah, jadi yang jadi reaksi pembatas adalah I2-nya. Jadi ini 0,4 karena dia ada 2 koefisiennya. Nah, ini berarti satunya dari mana? Satunya dari 2. Nih. 5 dikali 0,2. 1. Karena satuannya berarti di sini untuk yang koefisiennya ZT1 berarti yang terurai adalah 0,2 molnya, ya. Sini juga ini 0,2 mol karena cuma 1 koefisiennya. Itu ya. Nah, ini belum ada nih tadi pada keadaan awal. Nah, ini berarti masukkan deh, ini 2 nih, sama, berarti ini 0,4. Itu ya. Nah, ini ada 4. Berarti tinggal kita kalikan 2-nya. 2 kalinya, berarti ini 0,8. Atau dari sini nih tadi. Berarti 4 dikali 0,2, hasilnya 0,8. Nah, yang ini dikurang, ini ditambah untuk yang produknya. Berarti yang ini adalah sisanya 0,05. Ini berarti X dikurangin 1 itu ya. Kemudian ini habis 0, ini 0,4 mol, ini 0,8. Nah, yang ditanya adalah ini kan asam arsenatnya kan. Berarti massa dari asam arsenatnya kita bisa cari tahu dari ini, dari mol yang diketahui. Karena tadi rumus mol sama dengan massa per mr. Molnya kita udah temu, kemudian mr-nya ada diketahui, jadi tinggal cari massanya. Berarti di sini massa sama dengan N dikali dengan mr, itu ya. Nah, berarti ini N-nya adalah 0,4 dikali dengan 142. Nah, berarti masanya berapa nih? Kita hitung ya. 16. Nah, berarti ini hasilnya adalah 56,8 gram. Massa dari asam arsenat yang dihasilkan dari reaksi ini itu didapatkan asam arsenatnya sebanyak 56,8 gram. Gitu ya. Oke? Dihasilkan sebanyak 56,8 gram. Oke? Sudah? Jadi hasilnya adalah 56,8 gram. Ini sudah dicatat. Jadi yang jadi kuncinya untuk materi stoikiometri bahasan reaksi pembatas ini itu adalah ini tetap nih. Mol nih. Gitu ya. Dan yang jadi reaksi pembatas adalah yang punya jumlah mol dibagi koefisiennya yang paling kecil. Itu yang dituliskan di sini yang sebagai reaksi pembatas. Oke? Sudah? Nah, ini hasilnya 56,8 ya. Saya ingat-ingat. Nah, ini supaya lebih jelasnya nih. 56,8 tadi hasilnya. Kita cari, ada nggak nih jawabannya? Nah, jawabannya ada ya. Jawabannya yang C. 56,8 gram. Nah, sudah? Oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya ini nomor 4. Pada pemanasan 43 gram gips CaSO4NH2O diperoleh 34 gram anhidrat. ArCa-nya 40, SC32, O-nya 16 dan hanya 1. Nah, ini data-data yang diketahui yang perlu sobat belajar catat. Nah, yang ditanya adalah harga dari N-nya. Harga N yang ada di sini nih, karena di sini H2O-nya hidratnya masih dituliskan dengan sejumlah N. Itu ya, berarti ini yang dicari. Nah, kita tuliskan tadi yang diketahui dari soal.
massa dari CaSO4NH2O itu sebanyak 43 gram. Diuapkan gitu kan ya, sehingga diperolehlah kalsium sulfat dalam keadaan anhidratnya atau CaSO4. Nah, diperoleh masanya sebanyak 34 gram. Nah, yang ditanya adalah N dari H2O-nya. Gitu ya. Nah, berarti ini kita bisa tuliskan ini. CaSO4 NH2O menjadi CaSO4 ditambah NH2O. Nah, kita tuliskan di sini. Di sini ada 43 gram. Ini 43 gram ya. Nah, di sini 34 gram. Nah, yang ditanya adalah N-nya ini ada berapa? Nah, berarti kita bisa cari tahu dari mol. Kita cari molnya. Kita cari berdasarkan perbandingan molnya. Oke ya. Nah, di sini berarti kita cari mol dari CaSO4-nya dulu. Massa per mR. Mol dari CaSO4 adalah massa per mR. Nah, massa dari CaSO4 adalah 34 per mR dari CaSO4. Ca-nya 40. Ca ditambah S ditambah 4 kali O. Berarti ini 40 ditambah 32 ditambah 4 kali 16. 40 ditambah 32 ditambah 64. Sama dengan 40 tambah 32 tambah 64. Ini ada 104, 136. Ini ya, berarti MR-nya 136. 34 dibagi 136. Sama dengan, nah, berarti molnya berapa nih? Nah, molnya sekitar 0,25 mol, 0,25 mol. Nah, ini karena di sini perbandingan koefisien dari CaSO4 NH2O dan juga CaSO4 sama. Berarti sama kan ya koefisiennya. Kalau koefisiennya sama berarti molnya juga sama. Nah, berarti di sini N CaSO4 sama dengan N CaSO4 N H2O. Ini ya. Nah, berarti sama dengan 0,25 mol. Nah, ini udah ada nih. Nah, ini udah ada kan molnya. Kita bisa pakai rumus mol lagi tadi. N sama dengan M per MR. N-nya ada, masanya ada. Kita cari MR-nya karena belum semuanya ketahuan. Jadi di sini N-nya 0,25 sama dengan masanya di sini 43. 43 per MR-nya adalah MR dari MR CaSO4 NH2O adalah MR dari CaSO4 ditambah H2O sejumlah N. Berarti kita tuliskan 136 ditambah H2O itu MR-nya adalah 18 karena 2 ditambah 16 O-nya. Ini O-nya 16. Gitu ya. Nah, kemudian jadinya di sini 136 ditambah N ditambah 18N. Nah, 18 itu adalah MR dari H2O-nya. Gitu ya. Nah, kemudian jadinya di sini tinggal kita kalikan ke sini. 0,25 kali 136. Balik lagi ke tadi. 34 ditambah 0,25 kali 18. Itu kira-kira 4,5 N. Sama dengan 43. Nah, ini tinggal kita pindahkan nih. Supaya ketemu nanti N-nya. Berarti 4,5 N sama dengan 43 dikurang 34. Sama dengan 9. 4,5 N sama dengan 9 ya. N sama dengan 9 dibagi 4,5 sama dengan
2. Nah, jadi N-nya sama dengan 2. Jadi di sini nanti rumus molekulnya. Jadi rumus molekulnya adalah CaSO4 2H2O. Nah, inilah rumus molekulnya. Jadi N-nya nilainya adalah 2. Dah? Sudah dicatat? Nah, jadi begini ya langkahnya, langkah penyelesaiannya. Gitu ya. Oke, sudah? Nah, ini untuk lebih jelasnya tadi yang NCaSO4. Itu ya. Sudah, kita lihat apakah ada jawabannya tadi. N-nya 2 ya. Nah, jawabannya adalah yang A. Jawabannya 2 N-nya. Sudah? Oke? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya di sini. Suatu senyawa hidrokarbon CXHY dalam bentuk gas dibakar secara sempurna dengan oksigen berlebih sehingga menghasilkan 264 gram CO2, MR yang 44 dan 54 gram H2O, MR-nya 18. Rumus molekul yang mungkin bagi hidrokarbon tersebut adalah. Nah, berarti ini soal belajar perlu catat nih yang diketahui. Di sini diketahui ada massa dari CO2-nya sama dengan 264 gram. Gitu ya. Nah, di sini MR dari CO2 sama dengan 44. Nah, kemudian yang kedua H2O-nya. Massa dari H2O-nya sama dengan 54 gram. Kemudian MR H2O-nya sama dengan 18. Nah, dari sini kita bisa tahu molnya. N-nya sama dengan massa per MR, ya kan? Berarti 264 dibagi 44. Ini sekitar 6 mol. Nah, kemudian yang di sini N-nya 54 dibagi 18. Ini sekitar 3 mol. Nah, kalau kita buat reaksinya, kan CXHY dibakar secara sempurna dengan oksigen. Berarti Berarti kalau kita tuliskan di sini CXHY direaksikan dengan oksigen, dia akan membentuk CO2 ditambah dengan H2O-nya. Jumlah CO2-nya berasal dari banyaknya atom karbon pada senyawa hidrokarbonnya. Nanti di sini setara dengan X jumlahnya. Nah, kemudian kalau yang ini, jumlah hidrogen setara dengan jumlah hidrogen pada senyawa hidrokarbonnya, yaitu Y. Karena di sini hidrogennya ada 2, berarti kita tuliskan Y per 2 jadinya, koefisiennya. Nah, dari sini kita buat perbandingan molnya. Jadi di sini tadi CO2 didapatkan molnya adalah 6 mol. Terus H2O-nya 3 mol. Berarti kita tulis di sini. 6 mol, ini 3 mol. Gitu ya. Berarti 6 mol. Ini kalau kita kecilin, perbandingannya jadinya 2:1 untuk perbandingannya. Berarti kita anggap 2 itu koefisiennya si CO2. Berarti CO2 X itu sama dengan 2. Itu ya. Kemudian yang kedua Y per 2 itu sama dengan 1. Ini kan? Berarti Y-nya sama dengan 2 dikali dengan 1. Berarti 2. Berarti X nilainya sama dengan Y. Nah, berarti kita cari yang CX HY, X sama Y-nya nilainya sama. Kita cari di option. Ini kan beda ya, C4H10, C4H8 juga beda, C5H10 juga beda karena 2 kalinya.
Tapi jawabannya adalah yang D ini, karena C6H6, jumlah atom C dan juga jumlah atom H-nya sama. Gitu ya. Karena dari perbandingan ini, reaksi tadi, dari perbandingan molnya. Oke? Sudah? Ini jawabannya adalah yang C6H6, kira-kira yang dibakar sempurna menghasilkan 264 gram gas karbon dioksida dan juga 54 gram air. Itu ya. Sudah? Jawabannya yang D. Oke. Nah, nomor 6. Pada suhu dan tekanan tertentu, 7 gram gas N2 MR28 mempunyai volume 5 liter. Gas O2 diukur pada suhu dan tekanan yang sama, mempunyai volume 10 liter. Jumlah molekul gas O2 tersebut adalah, nah berarti ini kita tuliskan yang diketahui. Nah, diketahui di sini ada gas nitrogen. Jadi berarti masanya ya, massa gas nitrogen sama dengan 7 gram. Kemudian MrN2 adalah 28. Nah, terus di sini volumenya mempunyai volume 5 liter. Volume dari N2 sama dengan 5 liter. Kemudian gas O2 diukur pada suhu dan tekanan yang sama, mempunyai volume 10 liter. Jadi di sini volume dari O2-nya sama dengan 10 liter. Nah, yang ditanya adalah jumlah molekul. Nah, jumlah molekul dari oksigennya berapa? Nah, kalau ada perbandingan antara dua jenis gas yang diukur pada suhu dan juga tekanan yang sama, maka kita pakai persamaan yang ini. V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, ini ya. Tuh. Nah, di sini berarti misal yang ini punyanya N2, yang ini punyanya O2. Nah, berarti ini kita masukin volume dari nitrogen dan juga mol dari nitrogennya tadi. Nah, kita masukkan di sini. V1-nya punyanya nitrogen. Ini yang 5 liter ini ya, berarti 5 per N dari nitrogennya. Nitrogen, berarti N dari nitrogennya kita cari dulu nih di sini. Mol dari nitrogen tadi massa per mR. Berarti sama dengan 7 per 28. Nah, 7 per 28 atau 1 per 4 atau 0,25 mol. Itu ya. Nah, ini berarti 5 per 0,25. Gitu ya. Sama dengan volume, ini tadi punyanya yang nitrogen, sekarang punyanya yang oksigen. Nah, volume dari oksigen di sini ada 10. 10 per N2. Mol keduanya, mol oksigennya. Nah, kita cari mol oksigennya dulu. Berarti N2 sama dengan kali silang. 5N2 sama dengan 2,5. Di sini N2 sama dengan 2,5 dibagi 2,5 dibagi 5. Nah, berarti mol dari oksigennya itu nilainya adalah 2,5 dibagi dengan 5, 0,5 ya, 0,5 mol, kan? Nah, jadi di sini tinggal kita kalikan aja. Untuk mencari jumlah molekulnya, jumlah molekul tadi berarti N dikali dengan bilangan Avogadro. 6,02 kali 10 pangkat 23.
0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 23. Dah, tuh berarti jawabannya adalah yang B ini ya. Nah, gimana sobat belajar? Sudah paham? Jadi tadi di sini kita bahas mengenai hubungan antara volume dengan mol dan juga dengan jumlah partikel dari suatu zat. Nah, dan ini bahasannya masuk ke pembahasan mengenai materi stoikiometri. Nah, nanti untuk dapat memahami lebih lanjutnya, sobat belajar bisa cari-cari soal-soal lain yang berhubungan dengan materi stoikiometri yang merupakan tipe-tipe soal UTBK kimia. Nah, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!